Akibat hujan deras malam tadi membuat sejumlah wilayah di Jakarta kembali terendam banjir. Untuk laporan banjir di beberapa titik di Jakarta, kita telah bergabung dengan rekan-rekan yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Cengkareng, Jakarta Barat. Kita akan ke Robert terlebih dahulu yang berada di Kelapa Gading. Robert, bagaimana kondisi genangan air yang merendam wilayah Kelapa Gading hingga sore hari ini? Zakia, saat ini situasi di Kelapa Gading semakin menjelang sore semakin terkendali. Ketinggian air berkisar antara 10 hingga 30 cm dan ini sudah semakin surut dibanding ketinggian tadi pagi sekitar 30 sampai 50 cm. Saat ini petugas dari pembersih gorong-gorong yang berada di Kelapa Gading sudah dikerahkan atas inisiatif dari Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Mereka tepat berada di belakang saya, mereka baru saja datang dan tugas mereka adalah membersihkan gorong-gorong yang ada di wilayah Boulevard Kelapa Gading. Walaupun ketinggian air ini dikarenakan adalah air yang terjebak oleh karena cekungan yang ada di sini, jalur Boulevard Barat Kelapa Gading memang daerah yang lebih rendah dibandingkan dengan arah sebaliknya, yaitu dari arah Mall of Indonesia menuju ke Kelapa Gading, di mana jalur Boulevard dari arah Kelapa Gading menuju ke Yosudarso lebih rendah sekitar 1,5 hingga 2 meter. Air di sini terjebak dan ini juga dikonfirmasi oleh petugas PU yang kami temui bahwa genangan air di sini adalah genangan air yang terjebak sehingga air tidak dapat mengalir ke sungai-sungai yang ada di wilayah Sunter dan juga Kelapa Gading. Ada dua bantuan yang telah diterjunkan ke Kelapa Gading, adalah bantuan pertama dari Dinas Pekerjaan Umum. Mereka sudah menerjunkan 2 pompa mobile. Juga bantuan kedua adalah dari penjagaan oleh polisi lalu lintas, dan kami informasikan bahwa tidak ada sama sekali penutupan maupun juga rekayasa lalu lintas baik dari arah Yosudarso, dari Cempaka Putih maupun juga dari Kelapa Gading. Kami tadi sempat bertemu dengan petugas dari Dinas Pekerjaan Umum yang bernama Pak Eri Iskandar. Pak Eri adalah selaku koordinator dari pompa mobile yang dimiliki oleh Dinas PU Pemprov DKI Jakarta. Tadi diterjunkan 2 pompa mobile, di mana satu pompa berkekuatan untuk menyedot 200 liter per detik dan dikerahkan 2 pompa berarti 400 liter per detik. Tadi memompa di depan Kompleks Perumahan Angkatan Laut. Namun ia mengeluhkan 2 hal. Yang pertama adalah penolakan dari warga, di mana warga di belakang yang tempat dialiri sungai, tempat membuang air ini ke Waduk Sunter, tidak mau kali mereka dipenuhi dengan air dan nantinya mereka khawatir akan bencana banjir dapat menyerang ke rumah mereka. Yang kedua adalah pompa yang seharusnya dimiliki oleh Kelapa Gading, di mana pengembang terbesar di sini sudah mempunyai pompa, 3 pompa besar yaitu berukuran 500 liter per detik, tapi pompa tersebut jika melihat dari genangan air yang terjadi pagi ini memang tidak cukup ataupun juga tidak difungsikan. Dan berikut adalah keluhan yang disampaikan Pak Eri Iskandar mengenai hambatan mengenai penyedotan banjir di sini. Hanya buangannya aja gitu aja. Jadi pembuangan dari jalanan ini karena kan kita harus perlu yang lebih rendah. Sedangkan jalan kan ini genangannya hanya sekitar 40 cm. Nah, pompa kita kan nggak mungkin sampai kering 100%, itu paling ngegantung kan pompanya. Gitu. Jadi mungkin pompa kita hanya bisa beroperasi sampai sekitar ada genangan hanya sisanya 10 sentian lah gitu. Kalau kita melihat dengan kondisi air seperti ini, kira-kira kalau prosesnya semua berjalan lancar, butuh waktu berapa lama untuk banjir ini sampai benar-benar kering? Kalau pompa kita operasi di sini 3 unit berarti kan 600 liter per detik. Nah, untuk ngelihat banjir genangan seperti ya hanya untuk jalan Boulevard aja ya. Mungkin kurang lebih sekitar 2 jam itu ada perubahan lah sekitar 10 cm. Gitu. Kita nggak tahu juga, sedang monitor dulu apa ada tanggul-tanggul yang limpas gitu. Jadi untuk upaya kita pasang pompa dulu di sini gitu. Sejauh ini Ada 2 titik utama yang terdapat genangan banjir di wilayah Kelapa Gading. Yang pertama adalah di Boulevard Barat, tepatnya di Mall of Indonesia, tapi dari arah ke Kelapa Gading menuju ke Yosudarso. Yang kedua adalah di depan Mall Kelapa Gading. Dan memang Kelapa Gading menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Kami tidak melihat adanya kepanikan warga. Jika warga tidak ada yang berbondong-bondong untuk mengungsi, tidak ada juga warga yang berbondong-bondong untuk membeli bahan makanan di supermarket-supermarket yang berada di sekitar kami. Untuk sementara, demikian informasi dari Kelapa Gading.